Frekuensi PLN 50 Hz artinya dalam 1 detik tercipta 50 gelombang bolak-balik. Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk terciptanya satu buah gelombang. Rumusnya adalah T sama dengan 1/F sama dengan 1/50 Hz atau sama dengan 20 milidetik. Periode 20 milidetik artinya dalam 10 milidetik terjadi bukit atau polaritas positif dan 10 milidetik terjadi lembah atau polaritas negatif. Totalnya adalah 20 milidetik. Kesimpulannya bahwa frekuensi 50 Hz artinya 10 milidetik high atau nyala, 10 milidetik low atau mati. Go get everything Mother Earth transcends. Nah, kali ini saya akan merimain bagaimana cara membuat program frekuensi 50 Hz atau delay 10 milidetik. Berkenaan dengan itu, maka saya akan mencoba untuk membuat gelombang kotak atau square wave dengan frekuensi 50 Hz. Jadi jika digambarkan akan menjadi seperti ini, bahwa frekuensi 50 Hz atau periode 20 milidetik adalah 10 milidetik high dan 10 milidetik low, begitu seterusnya secara kontinu. Jika kita tempelkan tangan kita ke dada, maka kita bisa merasakan detak jantung yang besar frekuensinya kira-kira 1 beat per second atau 1 beat per detik. Nah, demikian pula di mikrokontrol, dia juga mempunyai detak jantung. Sumber detak jantung mikrokontrol ada dua, yaitu berasal dari internal dan eksternal. Yang berasal dari internal itu berasal dari kristal osilator, sedangkan yang dari eksternal adalah berasal dari sensor luar, misalnya optocoupler atau push button. Kristal osilator yang sering digunakan di mikrokontrol 8051 biasanya 12 MHz atau 11,0592 MHz. Maka frekuensi internalnya menjadi 12 MHz dibagi 12 sama dengan 1 MHz, sehingga periodenya adalah 1 mikrodetik. Sementara itu yang menggunakan kristal 11,0592 MHz didapat periodenya adalah 1,085 mikrodetik. Ada pertanyaan di sini, dari mana asalnya angka 12 ini? Jadi ketika seorang programmer menuliskan satu instruksi, maka mikrokontrol akan melaksanakan 12 job, antara lain yaitu fetch atau mengambil data, decode memecah kode, execute mengeksekusi, store and transmit yaitu menyimpan dan mentransmisikan, dan seterusnya sampai total jobnya ada 12. Tabel ini saya peroleh dari penjelasan perhitungan sebelumnya. Berdasarkan rentang data dalam mikrokontrol 8051 disediakan 3 mode counter timer, yaitu 8 bit, 13 bit, dan 16 bit. Dan untuk mempermudah pengertian tentang rentang data, maka saya analogikan dengan sebuah tangga. Untuk membuat program delay, tugas kita adalah mencari anak tangga keberapa, dan kalau sudah ketemu maka nilainya kita isikan di TH dan TL. Katakanlah kita memakai kristal 12 MHz, maka satu ticking adalah 1 mikrodetik. Maksudnya dari anak tangga ke 0 ke anak tangga ke 1 memakan waktu 1 mikrodetik. Dari anak tangga ke 1 menuju ke anak tangga kedua juga sama memakan waktu 1 mikrodetik. Demikian seterusnya. Sekarang pertanyaannya, delay 10 milidetik itu berapa ticking? Jadi bisa saya tuliskan menjadi, sementara itu 1 ticking adalah 1 mikrodetik.
sehingga ini bisa saya ganti dengan 1 mikrodetik. Jadi ketemunya adalah 10.000 ticking. Dari perhitungan ini ternyata rentang data yang cocok adalah yang 65536 atau mode 16 bit. Maka di puncak anak tangga kita tuliskan 65535 karena ada anak tangga yang ke 0, sehingga jumlahnya tetap 65536. Dari perhitungan ini didapat bahwa delay 10 milidetik adalah 10.000 ticking. Jadi dari puncak anak tangga ini kita turunkan 10.000 kali, sehingga bisa saya tuliskan ketika mikrokontrol sudah mencacah sampai di puncak anak tangga yaitu 65535, maka secara otomatis mikrokontrol akan mengonkan flag. Ketika mikrokontrol sudah mengonkan flag, maka akan kembali ke anak tangga TH dan TL lagi. Itu akan memakan waktu sama, yaitu 1 mikrodetik, sehingga di sini harus ditambah 1 untuk flag. Hasilnya adalah, dan karena mikrokontrol hanya bisa memahami bahasa heksa, maka bentuk desimal ini harus kita ubah menjadi bilangan heksa. Dengan tanya Mbah Google, maka kita dapatkan D8, kita masukkan ke timer high, F0 kita masukkan ke timer low. Selanjutnya 8 langkah pembuatan program delay. Yang pertama yaitu mengisi timer mode register. Timer mode register terbagi menjadi 2 bagian, sebelah kiri dan sebelah kanan. Sebelah kiri disebut timer 1 dan sebelah kanan timer 0. Kita bisa memilihnya secara bebas. Misalnya saja kita memilih timer sebelah kanan atau timer 0, maka yang di sebelah kiri kita isi dengan angka 0 semua. Karena kita tidak menggunakan sensor luar, maka gate kita isi 0. Di kolom CT, di sini kita lihat bahwa huruf T ada topinya, artinya bahwa untuk mengaktifkan timer maka dia aktif low, sehingga kita isi 0. Kemudian dari penjelasan sebelumnya bahwa delay 10 milidetik cocok di mode 16 bit, sehingga dari sini kita dapat M1 diisi 0, M0 diisi 1. Jika ditranslate ke bahasa assembler, maka menjadi kolom sebelah kiri mewakili 0 heksa dan kolom sebelah kanan mewakili 1 heksa. Atau bisa dituliskan secara biner menjadi hasil yang tadi saya salin di sini. Langkah kedua yaitu mengisi TH dan TL, dan sebelumnya sudah kita dapatkan angkanya, sehingga saya tuliskan di sini. Untuk menuliskan bilangan heksa kita awali dengan angka 0. Langkah ketiga yaitu mengonkan timer run, di mana timer run berada di timer configuration register. Kita menggunakan timer 0 atau yang sebelah kanan, maka timer 1 diisi 0 semua. Selanjutnya ini adalah interrupt timer, tapi kita tidak menggunakan interrupt. Ini interrupt enable, juga diisi 0. Timer flag diisi 0 karena nanti akan di-on-kan secara otomatis oleh mikrokontrol. Timer run 0 kita on-kan, maka di sini diisi 1. Sehingga kalau ditranslate ke bahasa assembler menjadi, atau bisa saja dituliskan dalam bentuk yang lain seperti ini. Karena TR0 berada di Tcon 4. Hasil sebelumnya saya salin di sini. Langkah keempat yaitu menunggu flag yang dilakukan secara otomatis oleh mikrocontroller, sehingga bisa saya tuliskan menjadi seperti ini. Atau TF0 bisa digantikan dengan Tcon
Selanjutnya langkah kelima yaitu komplemenkan output. Misalnya saja outputnya berada di port 31, maka kita tuliskan langkah keenam yaitu mengoffkan timer run. TR0 bisa diganti dengan tcon.4. Langkah ketujuh yaitu mereset timer flag. TF0 bisa diganti dengan tcon.5. Langkah ke-8 yaitu looping ke start. Ini salah ya, SCMP start. Jadi misalnya startnya kita letakkan di sini. Ini adalah bagian kerja sebelum dilakukan pengecekan. Jadi port output ada di port 3.1, dihubungkan ke frekuensi counter, kemudian mikrokontrol AT89S51 menggunakan kristal 12 MHz. Oke, sekarang kita melakukan pengecekan. Mikrokontrol sudah saya masukkan ke minimum system, lalu port outputnya di port 31 saya hubungkan ke frekuensi counter. Kita lihat frekuensinya adalah 48,38, periodenya 20,66. Program yang kita buat sudah benar dan sudah bisa bekerja dengan sempurna.